Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Jangan bosan-bosan ikutin perjalanan Bocan ya, karena Bocan akan selalu ngasih tempat-tempat yang bagus buat referensi liburan Bobers. Termasuk kali ini kita mau mereview salah satu penginapan yang cakep banget pemandangannya. Kita bisa lihat gunung, bisa lihat sawah. Lokasinya juga gak terlalu jauh dari Jakarta nih Bobers. Kalau dari rumah Bocan, ini deket banget, cuma sekitar 30 menit. Kita mau mereview Padi Resort yang ada di Pancawati, Bogor. Jalanannya lancar karena kalau Bobors dari Jakarta tinggal ambil tol Jagorawi terus nanti keluar di tol Caringin. Jadi udah masuk ke arah Sukabumi, nggak kena ganjil genap, nggak kena macetnya puncak. Tinggal masuk tol, keluar nanti lewat jalan kecil sedikit, terus nanti kita bakal sampai di tempatnya. Nah, di beberapa titik setelah jalan kecil ini ada yang sedikit rusak jalanannya Bobors, tapi itu cuma 2% lah ya dari total perjalanannya. Overallnya semua jalanannya mulus, walaupun juga ada tanjakan yang sedikit curam, tapi masih aman kok. Dan sekarang kita udah sampai di Padi Resort. Nah, di sini ada security buat mastiin kita udah booking kamar atau mau ke restonya. Nanti kita diarahin ke lobbynya langsung. Cuma nih Bocan nginep pas weekday, jadi gak terlalu rame tempatnya. Dan ini katanya nih lobbynya Bobors, cuma belum jadi 100% atau gimana. Jadi kita check ini tuh kayak di luar gitu. Tapi nanti overall bakal lebih smooth sih. Dan abis dapat kunci kamar, kita mau langsung menuju ke kamarnya. Bocan tuh booking yang tipe pandan karena perginya cuma berempat doang sama krucil. Jadi kayaknya sayang kalau misalnya booking villa yang gede-gede kan. Nah, ini karena lokasinya tuh ada di sebelah, persis di sebelah lobbynya tadi. Kita boleh parkir di sini Bobors. Terus langsung dibantu sama staffnya buat pindahin barang. Nah, ini akses untuk ke villanya sih ada yang tangga sama ada yang landai gitu. Jadi aman untuk kursi roda. Tapi nanti ada tangganya sedikit Bobors, masih oke lah ya. Kalau untuk ke villanya, cuma di restonya tuh sayangnya nggak dibikin akses untuk kursi roda sih. Sebenarnya kalau dibikin juga bisa dan jadi lebih bagus. Oke, sekarang kita lihat kamarnya. Ini adalah tipe pandan, rate-nya mulai dari 1,5 juta per malam dan ini kamarnya luas Bobors. Terus di sini ada fasilitas televisi depan ranjangnya. Di sampingnya tuh ada cermin besar dengan meja dan ada kursi, ada sofa juga. Jadi kayak ada mini living room. Terus juga kita disediain 4 botol air mineral, ada teko listrik sama kopi teh set, semuanya lengkap. Dan ada kulkasnya juga tuh. Disediain sleeper. Cuma menurut Bocan yang kurang adalah kursi buat kerja kali ya. Itu kan mejanya udah banyak, cuma kursi buat kerjanya nggak ada. Jadi kerjanya di sofa. Dan untuk TV-nya cukup besar. Ini ukurannya 50 inch. Channelnya ada channel internasional juga, cuma bukan smart TV sih. Dan sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Kamar mandinya juga luas, terus bersih. Nah, amenities standar disediain sabun, shampoo, sama sikat gigi. Terus juga ada handuk juga, jadi beneran kalau untuk peralatan mandi udah disediain lengkap sama hotelnya, sama resortnya. Ini kayak bukan hotel sih, lebih tepatnya resort. Dan sekarang kita mau lihat area terasnya. Tuh dari teras Bobors bisa lihat pemandangan seger banget, ijo-ijo gitu kan. Dan sekarang kita lihat pemandangan dari aerial view-nya. Jadi Padi Resort ini lokasinya tuh luas banget. Totalnya ada sekitar 7 atau 8 hektar. Dan kalau pas cerah pemandangannya tuh bagus Bobors, gunungnya kelihatan. Cuma ini pas Bocan datang tuh hujan terus seharian. Nah, ini kita mau explore fasilitas lainnya. Di samping kamar Bocan itu ada satu masjid. Masjidnya juga luas, jadi Bobors yang mau Jumatan, pas nginepnya hari Jumat gitu, gak perlu pusing tuh cari tempat Jumatan. Nah, ini kita mau lihat tipe kamar lain sambil jalan-jalan.
Dan Padi Resort ini kan areanya luas banget ya Bobors. Terus juga pilihan kamarnya tuh banyak. Ada yang kapasitas untuk 2 orang, ada yang untuk keluarga besar, sampai ada yang kapasitasnya bisa 30 orang buat gathering atau acara apa gitu kan. Dan Bocan salut, walaupun ini areanya tuh luas banget, tapi Padi Resort ini terjaga dan terawat semuanya, tamannya, kebersihannya, terus juga kamar-kamarnya semuanya well maintained. Nah sekarang kita mau lihat tipe kamar mentik yang kapasitasnya untuk 3 orang. Ini harganya 1,3 juta per malam. Nah ini kamarnya nih Bobors, ada 3 single bed, terus juga di depannya ada fasilitas televisi. Tuh ada kopi dan teko listrik sama air mineral juga. Ada TV-nya juga, TV-nya gede nih, sekitar 40 inch. Terus ada fasilitas AC. Walaupun AC-nya nggak terlalu perlu-perlu banget sih. Nah ini kamar mandinya nih. Kamar mandinya juga bersih, lengkap sama amenities handuk, sabun, shampoo. Nah ini mentik B sama mentik C kurang lebih sama ya dalamnya. Terus kapasitasnya lebih besar lagi, bisa untuk 7 orang. Sekarang kita mau lanjut, kita naik lagi, kita mau lihat kolam mata air. Terus nanti ada taman pelangi. Pokoknya tamannya tuh banyak banget dan cakep-cakep Bobors. Nah ini kita mau lihat kolam mata air. Terus kolamnya tuh juga ada ikannya. Ini Bocan pikir tadinya tuh air dari mana gitu kan, air buatan atau apa, ternyata ini adalah kolam mata air. Tuh bening banget airnya. Terus di sini ada ikan-ikannya tuh, seger banget lihat pemandangan kayak gini aja. Tadinya Bocan pikir ini kolam apa gitu kan, tapi ternyata katanya kolam mata air. Wow. Sekarang kita naik lagi ke atas, ini ada taman lagi. Ini namanya Taman Pelangi. Tuh daunnya warna-warni ya. Terus beneran tertata banget Bobors. Kalau untuk suhunya di sini nggak terlalu dingin, nggak sedingin puncak. Suhunya masih di sekitaran 22 derajat, tapi itu udah cukup sejuk ya. Nah ini kita mau jalan-jalan lagi. Terus di sini juga ada beberapa tempat duduk. Jadi buat Bobors yang abis olahraga capek, tenang, disediain tempat istirahat. Nah di atas ini ada Taman Jepang. Tuh di belakangnya tuh sebenarnya ada latar gunung gede sama gunung Pangrango di sampingnya, tapi karena ketutup awan jadi nggak terlalu kelihatan nih. Nah ini buat Bobors yang mau foto-foto ala Jepang, di sini kayak disediain spot rumah Jepang gitu. Tuh cakep ya. Nah sekarang kita mau lihat wedding venue. Di sini ada tempat wedding venue. Bobors yang mau wedding nih bisa pakai tempat di sini nih, ada outdoornya. Nah ini ada tempat nongkrong. Boleh tuh piknik di sini, tinggal bawa bekalnya aja kan. Kita naik lagi. Di sini ada playground. Jadi buat Bobors yang nginep bersama krucil, tenang, disediain taman bermain. Nah ini taman bermainnya outdoor. Terus juga fasilitasnya cukup lengkap, ada beberapa ayunan, ada perosotan. Nah ini Bocan pikir tadinya kandang kelinci, tapi katanya rumah kurcaci doang. Ini kayak benteng Takeshi. Nah Bobors juga bisa nih foto-foto di sini, atau mau anak-anak mau main-main di sini. Tuh pemandangannya bagus. Kayaknya bakal lebih perfect lagi kalau disediain mini zoo kali ya Bobors. Jadi kita bisa kasih makan hewan, karena ini kan areanya luas banget nih. Tuh enak nih buat main-main anak-anak di sini. Kayak main sambil kembali ke alam gitu kan. Dan buat Bobors yang mau sepedaan, kita juga bisa pinjam sepeda di sini, ada jalurnya. Nanti Bobors tinggal kontak aja sama staffnya. Dan sesuai namanya Padi Resort, jadi ada pemandangan padinya juga. Dan pas Bocan nginep, padinya tuh lagi bagus-bagusnya Bobors. Nah ini ada tipe kamar lain lagi, ada tipe solok yang di depan sini. Nah di sebelahnya tadi tuh ada tipe Ramos. Dan kita lihat tipe Ramos dulu ya Bobors. Ini kapasitasnya bisa untuk 13 orang. Pintu masuknya aja udah lucu banget ya. Nuansanya tuh yang tetap tradisional gitu. Nah di area depan ini adalah living room. Ada satu sofa panjang. Terus di sampingnya disediain 13 cangkir lengkap sama dispenser kopi, teh, gula, dan lain-lain. Nah ini di area samping living room tadi ada satu kamar tidur. Ini
muat untuk 3 orang ya, karena ada satu double bed sama satu single bed. Terus di dalam kamarnya ini juga ada lemari, ada AC, ada TV, dan ada kamar mandi. Ini kamar mandi pertama yang ada di kamar pertamanya. Sekarang kita pindah lagi ke belakang. Nah, di samping sini ada tempat jemuran juga. Kita beralih ke area kamar mandi belakang ini. Totalnya ada 4 kamar mandi. Jadi ada yang kamar mandi sama toilet nyatu, ada yang kamar mandi doang toilet terpisah, Bobors. Nah, ini toilet terpisahnya ada 2. Terus tadi yang di sebelah tuh ada satu yang shower aja. Nah, satu lagi ini ada shower sama toilet. Agak belibet lah ya, tapi overall untuk kapasitas 13 orang ini kamar mandinya dan toiletnya cukup memadai. Jadi nggak perlu takut berebut atau antri. Dan di lantai atas ini totalnya ada 10 kapasitas kamar tidur. Ada 8 single bed dan 1 double bed. Jadi totalnya bisa muat untuk 10 orang. Terus ini ada lemarinya luas dan ada fasilitas AC-nya juga. Ini cocok sih buat Bobors yang mau ngadain acara gathering ataupun sama keluarga yang bener-bener big family kan. Sekarang kita lihat tipe solok nih. Ini unik karena villanya ada di atas kolam ikan. Tuh, lucu banget. Nah, ini ada kapasitasnya untuk 5 orang. Di dalam kamarnya ada 2 double bed, terus ada 1 single bed. Jadi totalnya bisa buat berlima ya. Harganya 1,8 juta per malam. Terus ini ada fasilitas televisinya juga, Bobors, dan ada kamar mandinya. Dan ini ada mini pantry di belakang. Tuh, disediain wastafel. Tapi nggak ada alat masak sih, cuma wastafel doang. Dan ini kamar mandinya. Jadi kamar mandi sama toilet itu dipisah. Totalnya ada 2 kamar mandi. Yang satu kamar mandinya ada toiletnya, yang satu kamar mandi doang, yang satu toilet. Jadi dipisahin. Nah, ini di terasnya kita bisa lihat kolam ikan. Terus di semua kamar tuh kayaknya dapat view deh, Bobors. Nah, samping tamannya tuh ada restoran. Itu namanya Mili Resto. Dan kita perlu lewatin spot-spot yang fotogenik kayak gini. Seneng banget keliling tamannya. Kayaknya keliling tamannya aja tuh udah healing. Dan buat Bobors yang belum kepengen staycation, tenang, bisa kok main-main ke restorannya aja. Nah, ini ada satu tipe kamar lagi yang paling gede. Tapi nanti dulu ya, Bocan mau makan siang dulu. Karena udah berasa capek keliling dari Pandan, keliling lihat taman ini, taman itu. Sekarang kita mau makan siang dulu. Nah, ini ada fasilitas kolam berenangnya juga. Jadi kolam berenangnya itu satu tempat sama restorannya. Nah, ini restorannya bentuknya unik, Bobors, melengkung gitu. Terus di belakangnya tuh ada persawahan dan ada view gunungnya juga. Kalau dari rooftopnya di atas kita bisa lihat 2 gunung. Dan ini menu makan siang Bocan pesen nasi ayam goreng kremes. Nah, ini menu makanan di Mili Restoran. Tuh ada pisang goreng, ada rice bowl. Untuk harga makanannya variatif ya. Kalau yang rice bowl sih murah, Bobors. Tapi kalau untuk yang main course kayak gurame, terus ikan atau ayam gitu, itu lumayan harganya. Ya karena porsinya juga besar sih. Ini Bocan pesen gurame terbang. Gede banget ikannya. Terus pesen pisang goreng keju juga, enak banget buat ngemil. Dan pesen ini wedang jahe nih. Tuh, kita makan ayam serundeng pakai sambal. Dan ini salah satu menu andalannya, ikan gurame saus asam manis. Ini ikannya enak, gurih, crispy gitu, dan bumbunya juga enak, Bobors. Asam manisnya tuh berasa, terus juga ada pedes-pedesnya dikit. Nah, itu tadi Bobors perlu coba banget kalau ke Mili Restoran, pesennya ikan gurame saus asam manis, karena itu yang recommended dari chefnya dan emang beneran enak, Bobors. Untuk kapasitas restorannya ini cukup besar ya, Bobors, dan areanya tuh kebanyakan outdoor. Ada sih area indoor itu di lantai atas, tapi kalau untuk di bawah ini kebanyakan indoor dan pemandangannya tuh bagus banget, apalagi yang di area belakang sini nih. Dan sekarang kita naik ke lantai atasnya. Kalau ini areanya indoor nih, Bobors, dan ini biasanya dipakai buat sarapan juga nih. Kalau pas lagi weekend, lagi banyak tamu-tamunya,
bisa sarapan di sini. Dan ini walaupun dia indoor tapi tuh dindingnya semuanya kaca, jadi Bobors tetap bisa dapat pemandangan kolam renang, pemandangan sawah tuh. Suasananya enak banget. Dan masih ada satu lantai lagi di atas. Ini adalah area rooftopnya, dan di sini ini tuh panoramic view. Bobors bisa lihat pemandangan 2 gunung, 3 gunung malah. Ada Gunung Salak, ada Gunung Gede Pangrango, terus ada sawah. Ini cakep banget viewnya. Sayangnya mendung terus Bobors tuh. Kalau Bobors mau nginep ke Padi Resort mendingan sekarang nih, karena sawahnya tuh lagi bagus-bagusnya. Tuh, mumpung belum panen. Soalnya nanti kalau panen jadi nggak kelihatan sawahnya kan. Nah, di sana sawah, di sini kolam renang. Ini kolam renang sama Gunung Salak viewnya. Tapi sayangnya gunungnya ketutupan. Lagi malu-malu dia berselimut awan aja. Nah, ini ada satu kursi. Mungkin Bobors mau ngeteh atau ngopi di sini sambil nikmatin panoramanya. Enak banget. Hirup udara segar di sini, lihat pemandangan kayak gini, terus sama orang tersayang lagi kan. Aduh, udah kayak surga dunia tuh Bobors. Dan sekarang kita mau kemana? Nah, ini aerial view-nya lagi ya. Tuh, cakep banget dan luas. Nah, ini kita mau lihat tipe kamar raja. Ini tuh luas banget kapasitasnya dan terdiri dari kamar sama meeting room. Jadi buat Bobors yang mau gathering kantor, mendingan pilih tipe kamar ini karena di sini ada meeting room yang kapasitasnya tuh gede banget, bisa nampung 50 orang Bobors. Walaupun kamarnya bisa untuk 11 orang aja, tapi meeting roomnya nih bisa dipakai buat 50 orang. Kita mau lihat salah satu unit kamarnya aja ya, karena ini gede banget kan. Ini ada tipe Raja B, ini muat 4 orang, harganya 1,5 juta per malam. Kalau Raja A bisa muat 5 orang. Nah, kalau Raja C tuh muat 2 orang. Jadi variatif banget. A, B, C tuh kamarnya kapasitasnya beda-beda. Bobors bisa sewa terpisah atau sewa full untuk yang 50 orang tadi. Di dalam kamarnya yang pasti udah ada fasilitas kamar mandi, terus juga amenities handuk, sabun, shampoo disediain semua. Lengkap sama water heater dan juga AC. Nah, khusus untuk tipe kamar raja ini dia nggak dapat view ke taman, tapi viewnya langsung ke bangunan restoran Bobors. Dan ini suasana malam harinya. Tuh, makin syahdu. Terus untuk penerangan di dalam kamarnya juga ini cukup ya levelnya. Jadi bagus, nggak ada nuansa yang horor-horor. Bocan suka banget tuh sama backdrop di belakang ranjangnya, kayak Japanese gitu. Dan sekarang kita mau makan malam nih Bobors. Makan malamnya di Mili Restoran lagi. Nah, ini pas malam ada lampu-lampu di atas sini, makin cakep. Tuh, suasananya tenang. Pendaran lampunya di kolam renang cakep banget ya. Nah, untuk makan malamnya Bocan mau pesen menu yang ala-ala western. Ini ada salad apa tuh namanya, daging dari Jepang, Bocan lupa. Aduh, maaf ya Bobors, karena ini nginepnya udah beberapa hari yang lalu. Dan ini ada makaroni, terus juga ada pesen minum Yakult sama leci gitu Bobors. Ini seger banget minumannya. Nah, ini chefnya nih, Bocan disapa sama chefnya. Terima kasih chef untuk makanannya yang enak-enak. Dan untuk alat makannya itu ada kotaknya sendiri, jadi berasa udah steril. Nah, ini makaroni panggang, terus ada salad beef saikoro ya kalau nggak salah. Ini daging-daging dari Jepang gitu Bobors. Dan selamat pagi, pagi-pagi juga udah mendung lagi. Aduh, sayang banget. Padahal kalau cerah pasti viewnya bagus banget nih Bobors. Tuh, awannya udah ngumpul di gunung. Dan sekarang kita mau sarapan. Nah, ini sarapannya masih di Mili Restoran lagi ya Bobors. Enak banget nih sarapannya, view kayak gini. Tapi gak lama hujan, jadi akhirnya kita pindah ke indoor. Dan ini menu sarapannya a la carte, karena pas kebetulan lagi weekday, jadi tamunya gak terlalu banyak. Dan Bocan pesen nasi goreng. Ini nasi gorengnya juga ada pendampingnya nih, ada sate sama telur ceplok. Dan ini American breakfastnya enak banget.
kentangnya enak, sosisnya enak, terus nih dapat puding juga Bobors. Ini juga pudingnya enak banget. Tuh, ada buah, ada puding. Pudingnya tuh kayak creamy gitu. Terus coklatnya enak deh pokoknya. Anak-anak doyan banget. Nah, ini Bocan gak sempet berenang karena cuacanya hujan terus kan, dingin. Dan buat Bobors yang kepengen explore destinasi wisata lainnya atau pengen cari penginapan yang unik dan bagus-bagus, buka aplikasi tiket.com karena di sini banyak banget pilihan tempat menginap. Nggak cuma ada hotel dan villa aja, tapi juga ada glamping, ada apartemen, sampai ada penginapan yang bangunannya unik-unik Bobors. Jadi rencanain staycation Bobors mau kemana, dan jangan lupa pesannya di aplikasi tiket.com karena pilihan tempatnya banyak dan juga promonya banyak. Jangan lupa juga pakai kode BOCAN 500k buat dapet diskon 10% sampai dengan 500.000. Jadi ayo rencanain staycation Bobors dan eksekusi tiketnya di tiket.com. Dan sekian review Padi Resort dari Bocan. Semoga bisa menghibur dan menambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke daerah Bogor. Terima kasih sudah ikutin perjalanan Bocan terus. Dadah!